Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu teknis peraturan selama mengikuti talkshow kali ini, dan juga saya akan membacakan sesi-sesinya juga. Nah, untuk peraturan, teman-teman semua peserta dalam dalam meeting Zoom hari ini harus dalam keadaan mute ya. Jadi teman-teman boleh nanti berinteraksi langsung dengan pemateri pada saat tanya jawab berlangsung. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand, oke? Raise hand, jadi pakai fitur yang ada di Zoom untuk angkat tangan. Jadi yang duluan angkat tangan akan saya pilih untuk bertanya langsung ke pemateri kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman, saya harap semuanya clear dan juga mendengar. Dan untuk sesi opening pada saat ini, pertama kali kita akan opening. Terus yang kedua, kemudian kita akan talk show bersama narasumber kita yang sangat hebat sekali pada malam hari ini. Jadi teman-teman seharusnya harus menyimak dengan lebih teliti dan bisa mengambil pelajaran serta manfaatnya. Kemudian terakhir ada tanya jawab dengan pemateri. Ini bisa langsung interaksi ya teman-teman, soalnya banyak sekali nih fansnya Kak Zeni nih udah masuk menyertai kita pada malam hari ini, mungkin bisa ngobrol-ngobrol langsung seperti itu, kita persilahkan nanti. Oke, Pak, sekarang kita akan berlanjut ke sambutan yang dilakukan oleh sahabat the founder of Sahabat Al-Quran, itu Fatira, Mbak Fatira. Halo Mbak Fatira. Halo, oke. Oke, Saya mulai ya, Kak Lisa ya. silakan. Iya, boleh, Oke, boleh, baik. boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah karena kita bisa bertemu meskipun itu tatap mukanya lewat virtual ya. Semoga di majelis malam ini kita dapat manfaat dan barokah. Nah, kedua kalinya salat untuk Rasulullah, karena melalui Rasulullah kita bisa selamat. Oke. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Fatira Nadia Maka. Sebenarnya saya lebih tepatnya jangan founder lah, tapi biar akrab saya koordinator. Karena saya juga founder tapi juga bagian admin juga gitu. Oke. Sedikit selayang pandang tentang Sahabat Al-Quran biar semuanya tahu. Sahabat Al-Quran adalah komunitas yang menaungi teman-teman atau akhwat untuk menjaga Al-Quran, untuk berproses dalam menghafal Al-Quran. Jadi kami di Sahabat Al-Quran ini mempunyai 2 program, yaitu program tahfidz sama tahsin. Program tahfidz sendiri adalah yang mau berjuang, berproses dalam menghafal Al-Quran, dan tahsinnya adalah memperbaiki Al-Quran. Jadi jikalau kalian minat, silakan kalian stay tune di IG atau bisa tanya-tanya japri saya. Oke. Dan pada malam hari ini kita adakan seminar, dan ini adalah seminar ketiga dari komunitas Sahabat Al-Quran. Seminar ini untuk menjaring dan untuk menumbuhkan cinta, menjaring banyak orang dari berbagai kota. Tujuannya adalah untuk membumikan Al-Quran, untuk menumbuhkan rasa cinta pada diri kita terhadap Al-Quran. Nah, pada malam hari ini, hari Sabtu, tepat pukul 7, tanggal 26 Juli 2020, saya dan kami atas nama tim Sahabat Quran mengundang pemateri yang kece, yang subhanallah banget. Beliau hafidhah, penulis, dan juga beliau juga kuliah di luar negeri, yang bisa kita bayangkan di luar negerinya itu bukan luar negeri daerah timur, tapi daerah barat. Itu
kita harus bisa belajar dari beliau bagaimana caranya tetap menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran gitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zeni yang mau meluangkan waktunya untuk kami berbagi ilmunya. Terima kasih Kak Zeni. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada Kak Riza yang mau bersedia untuk menghandle acara seminar pada malam hari ini. Dan juga kami pribadi mengucapkan terima kasih juga kepada tim Cantrika Foundation yang mau memfasilitasi Zoom untuk kami dalam seminar pada malam hari ini. Mungkin cukup itu aja opening dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja mungkin alhamdulillah barakallah kita semua teman-teman diperkenankan untuk berkumpul dan membicarakan tentang tema yang sangat inspiratif sekali malam ini bersama Kak Zeni pastinya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Liza Umami sebagai moderator dalam acara talkshow kali ini yang bertemakan tentang berkah Al-Quran mengitari dunia, di mana acara ini dipersembahkan oleh komunitas Sahabat Quran bersama Cantrika Foundation yang telah meluangkan waktunya untuk memfasilitasi meeting Zoom kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, berbicara mengenai tema ini, kita akan disuguhkan dengan kisah nyata perjuangan sosok spesial, yaitu Kak Zeni Rahmawati, yang sangat inspiratif sekali dalam menggapai cita-citanya. Tidak hanya prestasi dunia loh, tapi juga insya Allah tujuan utama akhirat ya Mbak. Keberhasilan meraih mimpi ternyata tidak luput dari berkah dan keutamaan Al-Quran yang luar biasa. Berkah Al-Quran menjadi nyata ketika kita mampu untuk bersyukur dan mentadaburi isi dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada perjuangan menghafal, perjuangan menjaga hafalan sekaligus mengejar cita-cita bukanlah perkara mudah, apalagi di negara Eropa. Banyak tahapan dan tantangan serta strategi yang harus dilalui. Tentunya dengan niat yang benar, kemudian keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama beserta kemauan yang kuat akhirnya dapat mewujudkan mimpi-mimpinya. Seperti itu. Nah, kemudian kisah ini kemudian yang akan kita bahas teman-teman pada malam hari ini tentunya bersama narasumber kita yang sangat inspiratif sekali, yang luar biasa menginspirasi, yaitu Kak Zeni Rahmawati. Halo, selamat malam Kak Zeni. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Waalaikumsalam, Masya Allah. Baik, kita baik-baik Kak. Teman-teman juga teman-teman semuanya di mute Kak, jadi mereka hanya merespon nanti ketika pada saat tanya jawab berlangsung. Oke. Kemudian Masya Allah, teman-teman, Kak Zeni ini sendiri mungkin sudah banyak sekali yang mengenal beliau, bahkan ngefans sekali gitu Kak ya. Telah mengikuti cerita perjalanan dan perjuangan Kak Zeni melalui karya-karya yang telah diterbitkan seperti itu, yang sangat berkesan. Atau mungkin di antara kalian sudah ada juga yang memfollow akun IG beliau. Seperti saya, baru kemarin alhamdulillah komunitas Sahabat Quran mempertemukan saya dengan Kak Zeni, kemudian akhirnya kemungkinan dapat termotivasi gitu ya Mbak ya. Jadi di sini saya akan langsung membahas profil dari beliau. Baiklah teman-teman, panitia bisa langsung menampilkan CV. Boten kalau teman Riki. CV teman-teman. Halo Kak Mahrus. Nah, bisa dilihat di situ teman-teman, nama beliau adalah Zeni Rahmawati PhD. Beliau juga berasal dari Mojokerto, Jawa Timur, dan saya berbangga soalnya saya juga Jawa Timur, berasal dari Jawa Timur juga. Dan beliau alhamdulillah seorang penghafal Quran, Masya Allah, sekaligus alumni S1, S2 di ITS di Surabaya, tentunya di bidang kimia, dan merupakan juga lulusan doktoral di bidang kimia.
tepatnya di University of Aberdeen. Benar nggak nih Kak? Aberdeen, Scotland, UK, melalui beasiswa LPDP. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat di situ, selain prestasi sebagai seorang penghafal, beliau juga memiliki prestasi lainnya, yaitu seperti pernah menjadi pembicara di beberapa konferensi dan simposium, tentunya di Aberdeen, UK, pernah di Edinburgh, Newcastle, dan Tokyo, Jepang. Seperti itu. Pernah juga beliau menjadi keanggotaan profesional di Japan International Corporate Agency atau GICA, British Petroleum Future Scheme, kelompok riset kimia, dan juga anggota asosiasi Royal Society of Chemistry di UK. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan, yaitu beliau pernah mengikuti keterlibatan publik, pernah terpilih untuk ikut kegiatan donasi, keuangan peneliti sains, menjadi demonstrator sains juga di beberapa festival di UK, dan tutor sains juga di Kingswell Primary School Aberdeen. Nah, ini yang pernah di-share juga di IG-nya Kak Zeni, benar Kak? Ini sudah pada mulai stalking ya. Mbak, saya stalking semuanya dari awal sampai akhir. Masya Allah, banyak pelajaran yang benar-benar bisa saya dapatkan di sana. Tidak hanya itu, beliau juga adalah seorang penulis buku, teman-teman. Teman-teman di sini juga mungkin pernah membacanya dan juga telah menyimpannya juga. Mungkin beliau memiliki 2 karya buku, yaitu Diari Sang Pemimpi dan Scotland I'm in Love. Nah, mungkin ada buku ketiga nih Kak, bocoran nih, ya kan? Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin September insya Allah. Insya Allah, kami tunggu Kak ya. Ya. Oke, wah benar-benar prestasi dan pengalaman luar biasa ya teman-teman, narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian sekarang, sekarang saya akan lanjut juga ke pertanyaan pertama karena ini sebentar talk show. Mbak Lisa. Ya. Saya ada video kalau boleh di-share sebelum dimulai. Oh ya, monggo Kak, monggo. Ya, saya coba. Ini tolong, ya. Coba ya. Semoga bisa. Okay. Ya, nyampe enggak ini? Iya, udah ada. Oh ya. Tapi nggak bisa disetel nih videonya. Nggak bisa disetel. Nggak mau dia. Oh, ya. Mungkin teman-teman dari Cantrika Foundation. Lalu saya kirim ke ini aja, ke WA-nya salah satu panitia aja ya. Barangkali bisa di-share. Oke, iya, ke Fatira langsung juga nggak apa-apa, Mbak. Oh ya, sebentar. Oke. Kok nggak mau ya? Sayang sekali. Ya. Nggak apa-apa. Belum rezeki mungkin. Oh, tapi tidak apa-apa, nanti bisa Kak Zeni juga ngirim ke panitia, nanti teman-teman juga bisa melihatnya di WA karena kita punya grup WA. Mungkin begitu Kak ya? Ya. Oh ya, ini saya begitu kirim ya ke salah satu panitia tadi Mbak Cantika. Siapa ya? Fatira. Oh ya, bukan. Mbak Fatira. Panitia. Ya, semoga segera Iya, terkirim. boleh. Masih masih coba upload. Mungkin nanti bisa diputar juga pada saat pertengahan gitu Mbak. Jadi kirim saja ke panitia, nanti panitia yang akan ngasih kode buat kita melihatnya bersama-sama. Oke. Sudah settle kan Mbak? Oke. Baik, kita lanjut karena ini talk show, jadi kita akan berbincang-bincang santai saja ya, Kak ya. Nah, mengingat ada cerita dalam buku Diari Sang Pemimpi, di sana sudah ada beberapa pengalaman. Nah, kami ingin secara langsung sekarang mendengar cerita dan pengalaman Kak Zeni nih. Nah, bagaimana pengalaman Kak Zeni selama proses menghafal Al-Quran? Pengalaman dari awal
mulanya termotivasi untuk hafal Al-Quran dan hingga memutuskan untuk terus lanjut kuliah hingga ke luar negeri. Seperti itu, Kak. Mohon. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih telah mengundang saya di seminar kali ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Saya juga ingin menyapa teman yang bergabung hari ini. Ya, semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tadi lihat ada chat, ada yang dari Banten, ada yang dari Riau ya, Masya Allah ya. Padahal saya sendiri di kampung Indonesia, di Jawa Timur. Ya, terima kasih sudah hadir gitu. Saya juga lihat ada beberapa yang jadi follower saya di Instagram ya. Sampai bukan sampai jumpa, selamat jumpa kembali. Aduh, bahasa Indonesia kalau belum ya. Kita ketemu lagi gitu. Kalau biasanya cuma lewat tulisan atau foto. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau yang Jawa Timur silahkan kalau mau main ke tempat saya. Sangat welcome. Masya Allah, saya dekat loh, Kak. Ya, saya di Mojokerto, silahkan kalau mau datang. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya tentang ini. Mungkin ini selalu saya ulang-ulang ya, sering sekali gitu. Saya sampaikan, mungkin nanti saya akan menceritakan di bagian yang lain gitu. Maksudnya di bagian yang selama ini belum terlalu disampaikan. Kalau yang pertama jelas bahwa ini ya kalau yang pernah ikut seminar-seminar saya sebelumnya, saya terbesit niat menghafal Al-Quran itu pada saat saya akhir kuliah S1, sekitar akhir-akhir kuliah S1. Pada saat itu ya ada ini jadi ketahuan umur. Pada saat saya kuliah S1 itu lagi booming film Ketika Cinta Bertasbih gitu. Dan singkat cerita saya nonton gitu di bioskop gitu. Ya itu pertama kali dan saya sebelumnya memang tidak suka ya untuk pergi ke bioskop atau ke karaoke karena istilahnya itu saya mengharapkan diri lah datang ke tempat-tempat seperti itu. Kemudian di sana ketika nonton film itu saya merasa istilahnya itu melihat aktor-aktor dan jalan ceritanya itu saya merasa kok mereka itu tahu banyak tentang agama saya. Kok saya umurnya kan tidak kalah jauh gitu. Kenapa saya tuh nggak tahu, bagi saya yang disampaikan di film itu banyak yang baru. Sehingga saya berpikir selama ini saya kemana saja. Kemudian motivasi yang kedua itu jelas kita ini kan biasanya ini menganggap Al-Quran itu seperti manual booknya mungkin smartphone contohnya atau manual televisi dan sebagainya. Ketika kita membeli smartphone gitu ya, ada nggak yang baca manual booknya baru HP-nya dinyalakan? Saya yakin hampir 100% itu nggak ada ya. Langsung aja dinyalakan, terus kemudian otodidak gitu. Nah, otodidak nanti kalau baru ada masalah, itu baru buka manualnya gitu. Oh, ini kenapa ya gitu. Atau nggak bisa menjalankan salah satu aplikasi dan sebagainya. Atau tetap juga nggak buka manual, tapi datang ke counter service-nya resmi untuk ini kok nggak bisa gitu. Atau ke tukang reparasi lah ini kok nggak bisa gitu. Sama seperti kita selama ini tuh, bukan kita mungkin saya atau mostly people gitu ya, itu memberlakukan Al-Quran itu seperti itu. Kalau misalnya saya tanya misalnya, sholat itu wajib atau enggak? Sholat itu wajib atau enggak? Semua orang pasti jawab ya, semua umat Islam ya yang iya wajib gitu. Tapi kalau ditanya mana dalilnya, suratnya mana, ayatnya mana, atau hadisnya mana, atau kalau ditanya mahram itu siapa saja misalnya, atau cara wudhu itu gimana itu, atau waris itu seperti apa? Kalau ditanya dalilnya mana, itu langsung kelabakan gitu. Padahal umat Islam itu kan semuanya itu sudah diatur di Al-Quran. Al-Quran itu kayak manual book hidup kita gitu. Dari kita bangun sampai bangun lagi itu ada
aturannya di situ itu. Tapi kita menjalani hidup dijalani aja gitu. Tapi ketika kita sedih, galau, baru cari ayat yang mana ini yang sedih biar tenang. Gitu. Atau kesulitan melanda, baru langsung buka Al-Quran. Oh, ceritanya Nabi Yusuf ini sedih nih, kayaknya apa namanya, bukan mempelajari gimana perjuangannya, tapi kayaknya sedih ya karena dihianati keluarga dan sebagainya. Kita memperlakukannya seperti itu. Jadi ketika kita punya masalah atau ketika kita berhajat terhadap sesuatu, baru kita lihat Al-Quran. Atau kita juga nggak lihat Al-Quran, nanya aja ke orang yang menurut kita itu pintar dari sisi agama. Kita nggak mempelajarinya sendiri dari awal. Padahal kan sebenarnya petunjuk itu, Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bingung menghadapi apapun yang dalam hidup kita karena sudah ada aturannya di Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah jelas bahwa ada banyak keistimewaan untuk menghafal Al-Quran. Dan ada dua hal yang benar-benar ingin saya kejar ya. Yang pertama itu adalah memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tua, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa penghafal Al-Quran itu kalau ada salah satu hadis menyebutkan akan diberikan syafaat untuk 10 anggota keluarganya sudah ditetapkan masuk neraka. Jadi saya berpikir selama ini tuh saya tuh jauh dari keluarga ya karena untuk keperluan menuntut ilmu sejak lulus SMA hingga S3. Jadi saya berpikir kalau saya belum bisa memberikan bakti untuk kedua orang tua saya di dunia ini, gitu ya, atau belum bisa mendakwahi keluarga saya secara masif gitu selama di dunia, setidaknya saya mempersiapkan sesuatu di akhirat nanti. Kemudian yang poin yang keempat, kenapa saya terbesit, saya berpikir seperti ini. Jadi Al-Quran itu ya tidak hanya memuat tentang syariat, tidak hanya memuat tentang akhlak atau kisah-kisah, tapi di sana ada muatan sains. Dan kita lihat bahwa banyak sekali ahli fikih, tidak kekurangan di Indonesia maupun di dunia. Banyak sekali ahli misalnya bukan hanya ahli fikih, dari ahli tata bahasanya misalnya, qori, bacaannya dan sebagainya. Itu banyak sekali ya ulama-ulama yang mempelajari, menekuni Al-Quran, tapi jarang sekali ada yang menekuni Al-Quran itu dari sisi sains. Padahal semua sisi ilmu itu penting. Jadi semua sisi ilmu itu penting, semua hal ya yang merupakan bagian dari kehidupan manusia itu penting. Jadi kita tidak hanya membahas tentang istilahnya itu hati, psikologi, keimanan, ketakwaan, tapi kita sebagai umat Islam juga sangat dianjurkan untuk membahas tentang sains, ya, bahkan itu ada banyak di Al-Quran yang membahas tentang sains dan teknologi. Gitu. Umat ini akan terbelakang tanpa memegang dari segala bidang, bukan hanya di sisi ajaran-ajaran Islam ya, tapi juga sisi sains, dan sains pun juga bagian dari Islam, gitu, dari ajaran Islam. Nah ini sangat sedikit, dan ketika kita melihat era kejayaan Islam, ya, jadi kalau era kejayaan Islam masa Bani Umayyah itu di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kemudian di era Bani Abbasiyah itu adalah yang terkenal ya Harun al-Rasyid gitu, dan pada saat Turki Utsmani ya itu di Sultan Muhammad Al-Fatih yang sekarang lagi heboh di Hagia Sophia itu. Nah, pada saat era saat era Harun al-Rasyid ya, pada saat itu kemajuan ilmu pengetahuan itu sangat pesat gitu. Jadi ulama-ulama itu juga mempelajari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan sendiri itu menunjang sekali dari sisi agama dan ibadah kita. Banyak sekali ilmuwan seperti ilmuwan kimia Jabir ibnu Hayyan, Ibnu Sina, atau Al-Khawarizmi, atau Ibnu Firnas dengan berbagai macam keahlian, dan biasanya mereka itu ilmu agamanya itu sudah beres dulu gitu, Al-Quran dan hadisnya beres, kemudian mempelajari ini sains. Kenapa mereka mempelajari sains? Ternyata ada banyak hal yang di sisi agama itu membutuhkan sains untuk menentukannya. Misalnya
penemuan aljabar itu kan diinisiasi ketika menghitung waris. Menghitung waris itu kan rumit sekali, jadi memakai aljabar XY gitu. Dan juga misalnya memahami kedokteran. Jadi kita umat Islam pun sangat membutuhkan kedokteran. Misalnya contoh gampangnya aja gitu, menentukan halal dan haram mungkin pada zaman dulu itu sangat mudah ya. Pokoknya nggak begini, pokoknya nggak begitu. Tapi untuk saat ini benar-benar yang haram itu sangat-sangat apa sih? Kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu haram gitu. Ada bagian-bagian yang kita itu kalau nggak dideteksi oleh dari sisi kimia itu kita nggak akan tahu kalau itu haram misalnya. Atau dari sisi gampangannya ketika puasa. Pada saat puasa itu kan boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Tapi sakit seperti apa yang mengizinkan seseorang itu tidak puasa? Sakit panu, sakit kades kurang nggak mungkin kan? Atau sakit pusing biasa kan juga nggak mungkin. Dan siapa yang bisa menentukan kadar sakit yang membahayakan hingga tidak boleh puasa kalau bukan dokter gitu. Jadi saya berpikiran kalau misalnya memang ya memang belum ada ya, mungkin sudah banyak juga, tapi mungkin tidak terlalu masif gitu. Jadi saya ingin menjadi bagian ilmuwan yang membahas Al-Quran dari sisi sains. Mungkin itu beberapa motivasi saya itu untuk menghafal Al-Quran dan langkah pertama saya ya otomatis harus menghafalnya. Gitu. Ketika saya ingin tahu bagaimana ayat ini tentang ayat ini, misalnya ayat tentang hujan, bagaimana saya tahu kalau saya tidak menghafalnya, oh ini ayat ini di sini, ayat ini di sini. Jadi mungkin itu beberapa motivasi saya. Pertama, menghafalkan Al-Quran. Sedangkan untuk cerita perjuangannya ya, itu ya panjang ya. Jadi saya mulai itu akhir kuliah S1 ya selesai pada saat selesai S2. Gitu. Tapi sekarang banyak yang goib ya, jadi mencoba untuk dihafalkan ulang ketika habis S3. Nah, saya masuk di Al-Quran. Yang pertama masuk nggak langsung kelas tahfiz gitu ya, karena waktu itu ketika ditanya hukum tajwid saya lupa semua, jadi saya dimasukkan kelas tajwid lagi dan alhamdulillah kemudian mulai menghafal Al-Quran. Jadi ada satu lembaga di Surabaya namanya Gria Al-Quran, memang lembaga tempat belajar Al-Quran, tahsin dan tahfidz untuk orang dewasa. Nah di sana saya mulai menghafal, dapat sampai sekitar 7 juz. Diminta untuk ikut seleksi menjadi guru. Nah, waktu itu sebenarnya saya nggak mau dan nggak pede gitu ya, tapi karena saya itu terlalu mengiyakan kalau disuruh guru itu. Jadi saya berprinsip bahwa apapun perintah guru itu adalah sesuatu yang baik, maka saya harus turuti gitu. Jadi saya dalam tanda kutip itu dimanipulasi, bukan dimanipulasi dalam kebaikan ya. Akhirnya saya mendaftar. Dan saya waktu itu ketika ada proses seleksi ya sekitar 3 tahap mungkin ya pada saat itu, saya pikir saya nggak akan lolos gitu karena saya nggak pede gitu, dan ternyata hasilnya lolos. Saya mengajar di Gria Al-Quran dan melanjutkan hafalannya. Jadi di Gria Al-Quran itu ada pembina dari para guru, nama beliau itu Ustadz Baidun Makmun. Beliau dulu di Syria ya. Nah, beliau itu pembina di situ, terus ternyata imam masjidnya kampus saya juga. Maka beliau sudah menghafalnya di ITS saja. Nah, itu cerita awal mula hingga perjalanan menghafalkan Al-Quran. Jadi pada saat S2 selesai, hafalan Quran pun selesai begitu ya Mbak ya? Ya Kak? Enggak langsung selesai, ada beberapa saat setelah S2. Ya, ada beberapa saya selesai itu tahun berapa sih? Mungkin 2015 awal ya, 2015 awal kalau nggak salah ya. Oh. Berarti itu terus berlanjut sampai memperjuangkan beasiswa untuk ke UK seperti itu. Saya keterima beasiswa itu 2014. 2014 itu keterima beasiswanya, kalau nggak salah April atau Mei ya, tapi mulai kuliahnya baru 2015. Juni 2015. Oh. Jadi ada persiapan gap year ya Kak ya?
Jadi ada persiapan kayak bahasa, kemudian dokumen-dokumen dan sebagainya itu memakan waktu sekitar hampir 1 tahun. Masya Allah. Berarti setelah berangkat ke sana, hafalan di Indonesia sudah mulai selesai dan ketika di sana mulai menjaga seperti itu ya Kak ya? Tapi ada kesulitan ya kalau di sana ya. Jadi menjaga benar. sulit sekali di sana. Jadi saya pertama kali datang itu shock ya, karena terlalu banyak hal yang berbeda. Culture shock-nya itu terlalu berbeda. Khususnya dari sisi agama ya. Kalau di Indonesia itu kan mau nyari majelis ilmu kan gampang. Ya. Kalau di luar negeri ya sulit. Benar. Dan pada saat itu ada Ustadz saya itu berpesan gitu, Ustadz Baidun Maknun, nanti kalau sudah studi cari guru lagi gitu, semoga dapat guru untuk menjaga. Gitu. Nah, ketika saya datang, saya nggak tahu mana-mana ya, maksudnya saya tidak tahu mau nanti menjaga di mana. Jadi saya nekat mendatangi masjid. Jadi ya di Abed ini ada namanya Aberdeen Mosque and Islamic Center. Jadi kita nyebutnya AMIK. Gitu. Nah di AMIK itu saya nekat ke sana. Waktu itu siang-siang ya, sebelum asar lah. Saya tuh nggak tahu sebelumnya gitu ya, nggak tahu budaya masjid di sana seperti apa gitu. Dan saya datang ke sana dengan polosnya, saya nyari imam gitu. Ternyata posisi imam itu begitu penting di sana. Jadi menemui imam itu memang harus ada sesuatu yang penting, misalnya pernikahan atau mengurusi kematian gitu kan. Kalau kematian kan justru lebih agak rumit ya, karena mempersiapkan kuburan kan di sana kan negaranya non muslim gitu. Jadi harus mengurusi ke bagian city council dan sebagainya. Nah, ketika saya datang ke sana, saya dipanggilkan ustadz. Ustadznya waktu itu nggak ada dan awalnya saya nggak tahu kalau masjid itu selain waktu sholat itu tutup. Dan azannya kan juga di dalam, nggak boleh sampai keluar ke kedengaran di luar. Jadi saya datang ke sana terkunci karena pada saat itu belum masuk waktu sholat. Saya datang ke sana lagi, saya salah, ternyata itu ruangan ikhwan, ruangan laki-laki. Jadi saya nyelonong aja gitu. Masya Allah. Terus laki-laki semua, terus akhirnya istilahnya marbot ya. Nanya saya, loh, ada apa sister gitu. Kalau di sana kan dipanggil sister ya, kalau brother sister gitu. Oh, saya mau ketemu imam. Ada urusan apa ya gitu. Dikira saya tuh akan mengurus sesuatu yang penting gitu. Ada satu urusan saya bilang begitu. Nah, setelah datang ternyata imamnya dari Palestina. Ibrahim Al-Wawi ya, Imam Ibrahim Al-Wawi. Nah, ternyata beliau ya ada apa sister gitu, dan alhamdulillah orangnya beliau ramah sekali. Saya bilang saya ingin menjaga hafalan saya gitu, dan ternyata di sana tidak ada gitu. Jadi beliau pun mengajarnya untuk anak-anak dan juga sudah full, tidak mengajar dewasa. Akhirnya beliau malah ya sudah kamu aja ngajar di sini. Akhirnya di sana ada namanya Al-Nur Islamic School dan satu lagi yang Friday Tahfidz School. Jadi saya mengajar di hari Jumat malam sama sekolah Jumat malam sama sekolah hari Minggu gitu yang menyimak tahfidznya anak-anak. Dan di sana belum sampai beberapa tahun tidak ketemu sama guru gitu meskipun mengajar di sana. Nah pada akhirnya ada mahasiswa Indonesia itu udah mau akhir-akhir gitu, mungkin 2 tahun yang terakhir ya, tahun 2018 kalau nggak salah, itu ada mahasiswa Indonesia yang S1-nya itu di Mesir, dan beliau hafiz dan sering sekali ikut kejuaraan tahfiz gitu. Maka saya memberanikan diri untuk setoran lagi gitu untuk menjaga. Dan setelah beliau selesai gitu, saya kan belum selesai kuliahnya. Beliau pulang ke Indonesia, ada mahasiswa Indonesia juga yang dari Qatar. Jadi saya juga ke beliau gitu melanjutkan. Jadi sampai akhirnya pulang ke Indonesia. Gitu. Itu di sana pengalamannya seperti itu. Masya Allah, berkah Al-Quran ya Kak ya, dipermudahkan, diberikan kemudahan, terus diberikan jalan seperti itu untuk bisa menghafal, menjaga seperti itu Kak. Ya tapi bukan sedikit, banyak keteterannya di sana. Karena lingkungan ya, maksudnya begini, kalau di Indonesia kan lingkungan itu tidak
mengganggu hafalan ya. Kalau di sana lingkungan tuh sangat mengganggu hafalan, khususnya karena di sana kan pergaulan bebas ya. Jadi menghindari untuk melihat kemaksiatan itu sangat-sangat sulit sekali ya. Itu godaan tersendiri khususnya kalau laki-laki ya, itu di sana. Godaan-godaan terbesar di sana, Mbak ya. Nah, ini kemudian yang jadi pertanyaan kedua, kenapa harus keluar negeri seperti itu? Kenapa dalam istilahnya kayak harus ambil resiko untuk kuliah keluar negeri dengan hafalan di negara minoritas Muslim seperti itu? Pastikan sudah terbayang sebelumnya bahwa di sana memang hidupnya terkesan serba bebas seperti itu, Kak. Pertimbangan apa sih awalnya perjuangan untuk meraih beasiswa terus ke sana? Iya, saya terima kasih ya pertanyaannya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya, kuliah di mana saja itu baik ya, di dalam negeri baik, di luar negeri juga baik, selama kita menjalankannya sebaik-baiknya, insya Allah berkah ya, dan niat kita tulus, lillahi ta'ala, insya Allah berhasil gitu kita perjuangkan. Nah, tidak harus selalu berada di luar negeri, di dalam negeri juga oke-oke saja. Nah, kalau saya pribadi begini, jadi saya memang punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Nah, pada saat itu mimpi saya itu justru master ya, jadi S2 di luar negeri. Tapi pada saat itu kan saya mulai menghafal juga. Jadi dan juga saya langsung S2 di ITS. Jadi saya tidak jadi terundur, tapi mundur. Cita-citanya mundur menjadi dokter. Jadi itu memang cita-cita di awal. Yang kedua memang dari sisi pertimbangan ini ya akademis. Jadi memang kenapa saya juga memilih Aberdeen dan juga terdapat di UK itu memang atas rekomendasi beberapa dosen di ITS gitu untuk ke UK karena saya menemukan dosen pembimbing yang istilahnya itu klik dengan bidang riset saya. Jadi saya akhirnya ya sudah memutuskan ke luar negeri karena pada saat awal saya apply LPDP itu saya dalam negeri. Dulu boleh switch dalam negeri ke luar negeri. Sekarang sepertinya tidak boleh. Jadi setelah itu saya mengajukan perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri meskipun awalnya juga ditolak. Nah di sana juga disebutkan karena pada saat awal saya niatnya itu memang dalam negeri tapi seperti sandwich gitu, pertukaran pelajar. Tapi pada saat itu saya mencoba untuk ya udah sekalian aja di luar negeri. Terus saat itu saya terpacu ya karena saya sebenarnya juga sudah apply S3 di Indonesia gitu. Setelah S3 di Indonesia. Enggak, saya sebelum pindah ke luar negeri nih ya. Jadi saya daftar di Indonesia juga. Tapi pada saat itu sepertinya saya ditolak ya. Yang di dalam negeri, Mbak ya, Kak ya? Tidak layak. Masya Allah. Ya bercanda aja. Jadi pada saat itu memang tidak prosesnya kurang lancar. Gitu. Jadi ketika saya merasa kok di sini seperti ini ya, mungkin saya cari sekalian yang ini aja. Gitu. Ketika kita gagal di salah satu atau ketika kita istilahnya pada saat itu kan saya mendapatkan pengalaman yang dalam tanda kutip memacu emosi. Jadi mungkin kadang-kadang di hidup kita diragukan oleh seseorang, diragukan oleh orang lain gitu, dan jadikan itu sebagai motivasi gitu, tapi bukan niat utama. Sebagai motivasi dan akhirnya saya memutuskan jika memang saya belum layak, saya cari guru yang terbaik ya. Guru yang terbaik sekarang untuk saat ini masih di barat ya, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ya udah sekalian saya apply dan itu juga prosesnya tidak mudah karena saya untuk mencari dosen pembimbing dan juga kampus di luar negeri yang mempunyai riset yang sama dengan riset saya sebelumnya karena saya risetnya katalisis untuk renewable energy ya. Jadi mungkin sekitar 1 bulan ya, 1 bulan itu setiap hari saya harus kirim email ke profesor dan kampus hampir seluruh dunia ini. Jadi saya lihat kampus ini, kemudian saya kirim email, kemudian
kadang diwawancara oleh profesor, kemudian ditolak, itu sudah biasa. Hingga akhirnya saya menemukan profesor yang menerima saya itu hampir 1 bulan. Jadi seperti itu prosesnya. Masya Allah. Tapi akhirnya juga terwujud juga mimpi Kak Zeni untuk bisa kuliah ke luar negeri dan hafalan pun bisa dilanjutkan seperti itu, Mbak ya. Ya, Kemudian untuk selanjutnya Kak, trik. Ini teman-teman banyak sekali yang menanyakan juga trik menghafal ala Kak Zeni di tengah kesibukan kita. Saya sempat melihat di feed IG bahwa Kak Zeni sempat sibuk dengan nge-lab, tesis, dan lain-lain, lembur juga seperti itu. Dan juga bagaimana Kak Zeni dapat membagi waktu antara kesibukan, kegiatan, dan menghafal seperti itu, Kak. Jadi begini ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kesibukan ya. Jadi ada istilahnya itu kalau saya menyebutnya itu menyiasati kesibukan. Yang pertama kali yang perlu diperhatikan adalah tidak ada waktu luang. Yang ada adalah meluangkan waktu. Kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran, terus kita hanya memberikan waktu luang, ya kita tidak akan pernah bisa memberikannya karena kita tidak punya waktu luang gitu. Karena kita kan kuliah, bekerja dengan kesibukan kita yang luar biasa ya. Kemudian kita juga istilahnya itu harus memberikan waktu yang terbaik untuk Al-Quran. Jadi jangan memberikan waktu sisa karena dapatnya juga sisa-sisa. Jadi sangat tidak fair kalau kita itu ingin menghafalkan Al-Quran tapi memberikan waktu sisa dari seluruh waktu yang kita punya. Nah, terus bagaimana dong kalau begitu? Kan kita juga dibutuhkan untuk menyisihkan waktu di kegiatan-kegiatan penting yang lain. Jadi misalnya amanah kita juga banyak gitu, yang tidak mungkin juga kita berikan waktu sisa. Nah, kalau saya ada yang namanya menyiasati waktu itu ada 4 poin ya. Yang pertama itu adalah kita kenali dulu waktu-waktu istimewa. Nah, kita kenali waktu-waktu istimewa itu di dalam Al-Quran itu disebutkan ada beberapa waktu istimewa. Yang pertama adalah waktu sahar ya, waktu sepertiga malam. Nah, waktu sepertiga malam ini dalam surat Al-Muzammil ya juga disebutkan bahwa waratilil Qur'ana tartila. Jadi sebelumnya diminta untuk perintah kepada Nabi Muhammad untuk bangun di sepertiga malam atau seperduanya begitu ya. Kemudian diminta untuk membaca Quran itu dengan perlahan-lahan. Karena bacaan pada malam itu tuh lebih berkesan. Nah, distraksinya juga kecil ya, enggak terlalu apa ya, sibuk. Kita juga belum bikin dosa gitu ya. Ya kalau yang belum bikin dosa ya. Jadi waktu-waktu itu juga waktu berkah gitu, di mana malaikat itu pada itu turun ke bumi pada saat itu untuk melihat apa-apa saja yang dilakukan oleh hamba Allah gitu, dan posisi hamba itu sedang sangat dekat dengan Allah ya, dan doa itu diizinkan untuk menembus langit pada saat itu. Nah, ada yang pertama tuh waktu istimewa itu, maka dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan perlahan, dengan tartil. Itu waktu istimewa pertama. Waktu istimewa kedua itu subuh. Nah, subuh ini juga waktu yang luar biasa ya, banyak hadis, juga banyak di Al-Quran juga ada di surat Al-Isra ayat 78 misalnya, maka sholatlah pada waktu subuh karena kamu sholat pada saat itu disaksikan malaikat. Atau juga beberapa bertasbihlah di subuh ya, saat subuh dan petang, kalau nggak salah saya lupa ya berapa itu. Jadi ada waktu subuh. Yang ketiga waktu duha. Bahkan Allah memakai waktu duha itu sebagai sumpah gitu ya, karena waktu duha itu sinar matahari itu sedang menyinari dengan terang tetapi tidak menyakiti, atau matahari itu sinarnya menenteramkan, menenangkan gitu ya, pada saat pagi itu. Dan itu adalah waktu-waktu di mana manusia itu mulai beraktivitas, baik makhluk Allah pun mulai juga beraktivitas. Maka
wahyu itu kalau di tafsirnya surat Al-Duha itu ya, wahyu itu diibaratkan sifatnya itu juga seperti sinar matahari pada saat duha, yaitu mencerahkan dan menenangkan. Nah, sehingga dianjurkan juga membaca Al-Quran atau menghafal pada waktu itu. Kemudian ada lagi waktu asar. Nah, waktu asar ini juga mempunyai keistimewaan, ada di hadis dan juga ada di Al-Quran. Jadi 4 waktu ini itu adalah saat-saat di mana waktu itu diberkahi. Jadi untuk berbuat kebaikan di sana di saat waktu itu lebih mudah. Jadi saya berpikir oke, berarti saya harus memilih di antara waktu-waktu itu. Kemudian yang kedua ya, kalau yang pertama tadi adalah waktu istimewa, yang kedua saya lihat gaya kerja saya gitu. Saya ini termasuk orang pagi atau orang malam gitu. Kan ada ya orang itu aktif kerja itu kalau pagi. Ya, kalau pagi itu aktif kerja luar biasa pokoknya. Tapi ada orang itu yang tipe-tipe nokturnal gitu. Jadi kalau pagi itu tidur ya. Kalau malam itu lebih bisa berkonsentrasi karena sepi atau dan yang lain-lain gitu. Atau mungkin kalau pas pagi itu harus bekerja misalnya. Dan malam itu bisa lebih konsentrasi. Nah, kita lihat gaya kerja kita itu seperti apa. Yang pertama, yang kedua, tipe-tipe intelektual kita itu tipe-tipe yang mana? Jadi apakah kita tipe-tipe yang menghafal, tipe-tipe kecerdasan logis, atau tipe yang istilahnya ini ya, mendengar ya, visual gitu. Nah, setelah saya tahu saya ini termasuk tipe pekerja yang mana gitu. Misalnya saya orangnya tipe yang pagi ya misalnya. Maka saya memilih waktu keberkahan itu yang berhubungan dengan waktu yang kerja saya yang efektif. Jadi kalau saya orang pagi, berarti saya menghafal Qur'annya, cari waktu yang istimewa yaitu waktu pagi. Atau waktu sebelum subuh atau subuh gitu. Atau duha. Kalau misalnya saya ini tipenya yang istilahnya itu pagi itu nggak aktif ya, coba waktu asar. Gitu. Atau malam juga boleh. Gitu. Jadi disesuaikan antara gaya kerja kita dan kesibukan kita juga gitu dengan waktu-waktu istimewa sehingga match gitu. Jadi efektif. Kemudian yang ketiga itu kalau bagi saya itu manajemen energi. Manajemen energi itu jadi begini, kadang kita itu bisa mempunyai target, menyusun target yang bagus, planning yang bagus gitu. Planning yang bagus, tapi eksekusinya nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal gitu? Karena energi kita sudah habis. Kita prima pada saat pagi, gitu ya. Sore itu energi kita sudah mulai habis, malam sudah mulai kelelahan. Maka untuk kegiatan yang sangat penting itu ditaruh di saat energi kita itu prima. Atau kegiatan yang membutuhkan energi yang luar biasa atau pikiran yang fresh, maka kita ditaruh di waktu-waktu efektif yang prima. Jadi diatur gitu sesuai energi yang diperlukan dan sesuai dengan kadar energi yang kita punya. Kemudian yang jadi intinya jangan memberikan energi sisa dan juga jangan memberikan waktu sisa. Dan yang keempat itu selalu yang jarang sekali orang-orang ini ya, manajemen kesehatan gitu. Atau saya kadang guyonannya itu gini, manajemen gizi, manajemen asupan gizi. Ini bukan hanya manajemen asupan gizi, tapi kesehatan secara umum. Jadi kita ini adalah orang-orang yang kita ini membutuhkan kesehatan dalam waktu yang lama, gitu ya. Dalam waktu yang lama sampai nanti. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sesuatu itu sampai bergadang, sampai mengurangi istilah itu justru menyebabkan kesehatan kita itu berkurang. Dan juga sangat dianjurkan ya, muslim yang kuat kan lebih disukai Allah daripada muslim yang lemah. Kalau kita sakit kan ini ya, ibadah kita kan juga berkurang. Nah, yang selanjutnya itu yang saya guyon itu manajemen asupan gizi. Biasanya mahasiswa itu tidak terlalu memperhatikan, asalkan kenyang ya sudah kan. Kan biasanya kan lapar bego, salah ya, lapar galak, kenyang bego gitu kan. Jadi biasanya asal kenyang gitu. Tapi kita kan harus memperhatikan kenapa. Bukan berarti harus makan makanan yang enak dan mahal, bukan. Tapi kita melihat asupan gizi yang cukup gitu. Jadi kita memilih antara misalnya untuk memakan sayur atau makan misalnya fast food gitu. Karena apa?
kan sel-sel tubuh kita termasuk sel-sel otak kita itu kan tergantung juga apa yang kita makan. Jadi bukan hanya halalnya tapi toyibnya itu. Jadi yang sesuai dengan asupan gizi kita itu. Karena apa? Menghafal Quran menghafal tuh sebuah kegiatan yang membutuhkan energi dan pikiran yang otak yang sharp gitu ya. Jadi ya harus diperhatikan juga asupannya. Dan kalau misalnya contoh, saya kasih contoh ya. Ini mungkin berbeda-beda tiap orang ya. Bisa jadi tiap orang tuh mempunyai ya, gaya kerja masing-masing, tipe aktif pada saat pagi atau malam. Juga kalau saya pribadi, saya kasih contoh ketika saya harus mengerjakan semuanya. Jadi pada saat S2 misalnya, itu kan saya harus juga bekerja dan ikut beberapa organisasi juga gitu. Jadi saya tipe-tipe orang yang memang suka berorganisasi ya. Jadi kalau enggak berorganisasi itu rasanya aneh gitu. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu memakai waktu sepertiga malam atau subuh gitu. Karena setorannya pagi. Nah, jadi dan pada saat itu saya tuh sedang prima-primanya begitu ya. Karena saya juga mungkin tipe yang pagi ya. Meskipun juga punya insomnia pada beberapa tahun lamanya gitu. Cuma karena setorannya pagi ya setelah subuh, maka sebelum subuh atau pada saat subuh saya gunakan untuk menghafal. Kemudian menghafal pribadi ya, setorannya setelahnya. Jadi setelah itu kemudian saya ngampus ya kuliah atau kegiatan akademis lainnya sampai siang, mungkin sampai sekitar jam 1. Jadi saya pilih kuliah-kuliah itu yang pagi semua gitu. Karena saya harus bekerja setelah jam 1. Setelah jam 1 sampai jadi jam 2 sampai sekitar jam 8 malam saya bekerja ngajar ya. Jadi jam 9 malam saya kembali ke laboratorium untuk mengerjakan penelitian gitu, dan itu terserah sampai jam berapa, bisa sampai jam 11, jam 1, jam 2, jam 3 sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan untuk target hafalan seperti memang ditentukan oleh ustadz saya ya. Jadi salah satu sebenarnya faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan itu pengajar ya kalau menurut saya. Jadi karena beliau yang memprogram dan dalam tanda memaksa saya untuk setoran setiap hari. Dan untuk murojaahnya itu tidak ada waktu khusus. Jadi ya naik motor sambil murojaah, kemudian naik sambil nge-lab juga sambil murojaah gitu, sambil nunggu siswa sambil murojaah seperti itu. Jadi bisa jadi tiap orang mempunyai kesibukan yang berbeda-beda. Jadi silahkan dirangkai sendiri bagaimana cara menyiasati kesibukan. Jadi pastinya Kak Zeni pernah merasakan adanya ketika kita dekat sama Al-Quran, jadi adanya berkah waktu di situ. Jadi semakin meskipun sedikit waktunya, tapi kita bisa melakukan hal banyak. Jadi pernah merasakan hal itu ya Kak ya? Iya, boleh boleh. Jadi begini, keberkahan waktu itu benar ya, benar adanya. Cuma saya mau cerita jadi begini ya. Kalau kita menghafalkan Al-Quran itu bukan otomatis segala urusan lainnya itu menjadi lancar. Justru biasanya ujiannya itu jauh lebih besar. Karena nanti itu akan menjadi ujian apakah kita istiqomah di menghafal Al-Quran saat kesibukan yang lain itu padat merayap gitu ya. Atau permasalahan-permasalahan yang lain, misalnya permasalahan keluarga atau permasalahan ekonomi, gitu. Ya, itu kan membutuhkan pemikiran dan konsentrasi yang luar biasa juga. Jadi kalau seorang penghafal Al-Quran itu bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. Jadi masalahnya itu justru lebih besar. Tetapi dengan berkah di Al-Quran itu insya Allah lebih tenang ya dalam menghadapinya, atau lebih istilahnya itu lebih tenang mungkin ya, lebih kreatif juga dalam memikirkan sesuatu. Nah, kalau keberkahan waktu itu benar sekali gitu ya. Jadi ketika saya mulai menghafalkan Al-Quran itu saya juga kan terdapat banyak masalah ini ya, akademis seperti itu. Jadi saya waktu itu berdoa kepada Allah, ya Allah saya istilahnya itu mengabdikan diri untuk menghafal Al-Quran gitu. Tolong untuk yang perkara-perkara lainnya gitu saya dibantu gitu ya Allah, mohon hamba ini dibantu di perkara-perkara yang lain gitu.
saya sudah pasrah untuk yang hal lain, sedangkan bukan berarti pasrah terus nggak ngapa-ngapain ya, jadi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan memang untuk keberkahan itu benar sekali. Jadi semakin kita sibuk, semakin kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu banyak dalam satu hari, kita jadi nggak main-main dengan waktu gitu. Karena apa? Karena misalnya saya harus menyelesaikan ini, sedangkan saya harus bekerja, saya juga harus begini, saya harus begini. Kita akan benar-benar fokus gitu ya, dan insya Allah itu dalam waktu dekat, dalam waktu singkat itu bisa mengerjakan ya. Itu memang keberkahan waktu. Makanya ulama-ulama besar dulu pun juga luar biasa ya, mereka itu bisa menyelesaikan banyak sekali karya meskipun waktunya itu singkat karena keberkahan waktu itu. Jadi jangan ragu. Biasanya kan kenapa kita bedakan antara sibuk dengan produktif ya. Kadang kita sibuk tapi kita nggak produktif. Biasanya yang menyebabkan kita gagal itu kan gagal fokus gitu. Jadi kita punya tugas nih misalnya ya, mengerjakan tesis atau mengerjakan tugas kuliah, atau mengerjakan presentasi apalah, tugas apa gitu, tugas organisasi. Laptop kita buka gitu ya, tapi Windows-nya itu banyak gitu. Ada Word, ada PPT, ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp gitu, ada Instagram gitu. Terus ketika mau mengerjakan sesuatu gitu, kita kayak bilang kepada diri sendiri, oh ngecek WhatsApp dulu lah, ngecek ini dulu, 30 menit lagi saya mulai gitu. Dan ketika kita mulai mengerjakan, misalnya baru mengetik dapat satu paragraf, ada apa ya di WhatsApp ya, ada di grup. Ketika kita membuka grupnya membahas sesuatu, kita ikutan gitu. Grupnya nanti membahas ini, kita sampai lama. Padahal ngetik juga butuh waktu, mikir, bikin caption juga butuh waktu. Akhirnya ketika di grup itu memberikan link YouTube misalnya, kita buka YouTube. Dari YouTube kita lari ke Instagram, dari Instagram kita lari ke Facebook. Akhirnya nggak selesai-selesai gitu. Padahal kalau fokus gitu ya, bisa terselesaikan. Yeah. Kalau mengerjakan sebenarnya bisa setengah jam atau 1 jam, gara-gara yang kegiatan-kegiatan perintilan itu ya, ngerjakannya 5 menit, sosial medianya 1 jam gitu. Jadi kurang fokus. Benar-benar. Nah, setelah itu Kak, ketika tadi banyak banget kesibukan seperti itu dan juga rutinitas seperti bekerja, nge-lab, tesis, dan juga menghafal seperti itu, pernah tidak ada perasaan putus asa, jenuh, bahkan lelah mengulang semua rutinitas? Nah, itu apa yang dilakukan setelah itu Kak? Yang pertama, putus asa jelas nggak ada insya Allah ya, karena kan tidak boleh kita sebagai orang muslim putus asa. Ya, tidak boleh orang berputus asa kecuali yang karena akan terputus dari rahmat Allah ya. Jadi yang pertama, kalau opsi putus asa itu insya Allah nggak ada gitu. Kalau opsi lelah gitu ya, lelah hayati itu pasti ya, dan sering sekali gitu ya. Dan juga jenuh dengan semua ini gitu. Ini ngapain saya ini tiba-tiba kok harus ngerjakan ini, harus ngerjakan itu gitu. Kesibukan dicari-cari sendiri gitu. Kalau guyanannya dosen saya itu kan, kamu itu S2 itu cari perkara yang harus kamu selesaikan sendiri. Jadi pasti ada saat-saat jenuh, saat-saat lelah, itu pasti ada. Cuma yang selalu saya perhatikan itu begini, kalau lelah ya istirahat, tapi jangan berhenti. Dan saat-saat lelah seperti itu, kalau saya pribadi ya, ada 2 tindakan gitu, preventif ya. Jadi kegiatan preventif ini adalah mencegah sebelum kelelahan itu terjadi. Jadi saya mempelajari ini itu ketika saya juga berada di luar negeri. Jadi teman-teman saya itu satu lab itu, jadi kita kan satu grup penelitian gitu. Sepertinya saya itu menjadi orang yang selalu pulang itu paling lambat gitu. Mostly ya, maksudnya mayoritas yang paling sering pulang terlambat, pulang lebih lama gitu. Jadi kan supervisor saya itu berharap kita datang jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Saya bisa jadi sampai jam 12 atau sampai jam 10 atau sampai jam 8. Nah, teman-teman saya tuh kayak jam 5 itu sudah mulai pergi kita, atau jam 6 gitu ya. Sudah kemas-kemas gitu, dan mereka tuh selalu heran lihat saya, kamu itu kok istilahnya itu ini ya, kita itu punya hidup Zeni gitu.
hidup kita ini bukan hanya studi kita ini. Gitu. Jadi get alive gitu. Jadi jalani hidupmu senang-senang, karena ya nikmati hidup. Jadi saya berpikir bahwa ya memang sebelum kita jenuh itu kita sudah menyiasati ada saat dimana kita itu mengerjakan sesuatu yang lain itu agar tidak jenuh. Jadi misalnya harus pada saat weekend itu harus istirahat, misalnya tidak mengerjakan apa-apa gitu. Hanya untuk istilahnya itu menjaga pikiran kita agar istilahnya itu diistirahatkan sebentar. Atau ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita tuh fresh kembali meskipun tidak menunggu lelah ya. Jadi saya pribadi tipe traveling ya, suka sekali traveling dan suka ngopi. Jadi saya suka ngopi. Meskipun saya nggak boleh minum kopi ya, saya suka nongkrong di jadi ya di Aberdeen itu ada satu kafe, itu bagus sekali kafenya, namanya Books and Beans. Kalau yang baca buku saya itu tahu. Jadi toko kafenya itu isinya itu buku bekas gitu. Jadi temboknya itu ditutupi dengan rak-rak buku gitu. Dan kita bisa bebas membaca di situ saat di kafe itu, atau membeli dengan harga yang sangat murah karena itu buku-buku bekas. Jadi saya suka berada di sana, misalnya pas weekend gitu, untuk mencegah. Jadi atau ketika saat menghafalkan Al-Quran itu Ustadz saya juga memberikan saya waktu libur gitu dalam 1 minggu itu. Jadi minggu itu harus libur untuk istirahat. Jadi menjaga agar kita itu enggak jenuh. Yang kedua, kalau kita itu sudah jenuh, gitu, apa yang harus dilakukan? Biasanya titik jenuh itu karena kita stuck terhadap sesuatu. Kita buntu lah istilahnya. Nah, yang pertama kali saya lakukan ya kalau misalnya jenuh ya udah berhenti dulu, gitu. Tidak memikirkan itu. Atau kalau saya pribadi, saya tetap datang gitu ya. Saya harus berkomunikasi dengan banyak orang. Karena kan saya butuh ide agar saya tidak mengalami kebuntuan itu. Maka saya bertanya pada orang-orang yang sudah ahli. Sehingga kita biasanya jenuh itu karena kita nggak ketemu-ketemu masalah yang kita hadapi gitu, solusinya. Dan saya juga istilahnya itu beristirahat, tidak meninggalkan semua kegiatan itu untuk itu sejenak refreshing gitu, nggak harus pergi kemana gitu. Biasanya yang penting mengalihkan, atau yang ketiga adalah saya mengalihkannya dengan kegiatan yang lain gitu. Saya itu termasuk orang yang fokusnya itu juga orangnya itu bosenan ya. Jadi ketika saya menulis tesis gitu misalnya, saya juga membutuhkan untuk misalnya nulis 1 paragraf atau 2 paragraf. Setelah itu saya sudah kayak ingin segera melakukan sesuatu yang lain gitu. Nah, biasanya saya gunakan itu untuk kegiatan lain yang juga bermanfaat gitu. Jadi nggak lama-lama bersosial media. Kalau biasanya kita kan distraksinya sosial media. Jadi saya biasanya pakai untuk menulis buku yang lain. Atau ketika saya sibuk misalnya menulis, saya juga membawa rajutan itu loh, alat merajut. Iya. Jadi saya tuh bawa rajutan di perpustakaan gitu. Tapi nggak malu juga sih, biarin aja dilihatin orang. Jadi ketika saya bosan dengan tesis saya ganti merajut gitu. Kemudian kalau saya sudah fresh, dapat sesuatu lagi, saya taruh, saya kerjakan lagi gitu. Atau misalnya saya sedang pusing dengan tesis, ya udah saya nulis buku aja. Gitu. Kan sepertinya lebih gampang gitu untuk memunculkan ide daripada tesis. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan biasanya kalau jadi. Dan jangan lupa berdoa ya. Jadi kan biasanya istilahnya itu kalau saya itu mencari ketenangan gitu. Jadi mohon untuk agar mendapatkan petunjuk gitu apa yang harus saya lakukan selanjutnya, kenapa saya stuck gitu. Biasanya seperti itu. Terus Kak, ketika merasa kegagalan, maksudnya setiap manusia pasti punya kayak rasa gagal seperti itu dalam suatu kegiatan seperti kecewa, seperti itu. Mungkin kira-kira Kakak memiliki nasihat atau motivator siapa gitu yang paling diingat untuk tetap bertahan dan untuk tidak menyerah seperti itu Kak? Saya ingat siapa ya? Nggak ingat siapa-siapa. Kalau gagal, saya ingat sama Allah gitu maksudnya. Masya Allah. Bener-bener.
Jadi kalau gagal itu kan kita kecewa ya, otomatis kecewa banget Iya, lah. benar. Dan saya juga sering gagal biasa gitu. Jadi saya juga ketika apply beasiswa juga nggak langsung keterima gitu. Ada beberapa beasiswa yang lain. Kemudian saya juga istilahnya itu apa ya, gagal itu biasa gitu loh. Terus saya tipenya itu bukan tipe yang kompetitif. Jadi kalau saya tuh nggak suka berlomba gitu, karena kalau gagal tuh saya nggak suka gitu. Maksudnya tipe-tipe orang yang istilahnya tuh kalau menerima kegagalan tuh agak baper gitu. Jadi tapi justru itu tuh harus dilatih dengan dengan gagal beberapa kali gitu, biar istilahnya itu biasa aja. Jadi kalau saya pribadi kalau gagal itu ya saya memberikan waktu pada diri saya itu untuk istilahnya itu meratapi kegagalan gitu. Tapi harus pasti berapa hari gitu. Yang pertama saya lakukan ya jelas saya mengadu kepada Allah, ya Allah saya gagal gitu. Kemudian saya memberikan waktu kepada diri saya untuk menangisi atau menatapi kegagalan, tapi cukup sehari 2 hari saja ya. Kan kalau kadang kan kita diberi Allah itu kegagalan agar kita tahu gitu bagaimana caranya bangkit lagi. Kalau kita nggak pernah gagal, kita juga kan nggak tahu kalau kita jatuh kita harus ngapain gitu. Kalau saya pribadi begini, kalau saya gagal itu kan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang saya belum pantas untuk mendapatkannya. Jadi memang tugas saya untuk memantaskan diri gitu. Yang kedua, mungkin memang saya bukan orang yang tepat gitu. Bukan berarti saya belum pantas, tapi saya bukan orang yang tepat untuk apa yang saya inginkan, yang saya anggap itu adalah sesuatu yang saya inginkan. Atau yang ketiga, justru saya itu overqualified gitu. Jadi saya itu melebihi kualifikasi dari yang diminta. Ya itu tuh ini aja sih, menghibur diri. Jadi Benar-benar. jadi saya pikir ya simple begitu aja gitu. Bisa jadi saya memang belum pantas, maka setelah ini saya memperbaiki diri, atau bisa jadi memang saya bukan orang yang tepat gitu. Mungkin nanti ada lagi, karena kan ketika kita gagal, jadi begini, kita kan kalau misalnya merencanakan sesuatu tapi gagal, kita juga wajib bersyukur. Berarti rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Karena kan Allah akan mengarahkan kita kepada kesempatan yang lain. Benar begitu, Kak. Oh, atau ini baik, kalau kemudian tanya tokoh, saya jawab deh. ada. Saya baru ingat. Jadi Oke. saya dulu itu kan sekolah itu yang nggak se menyedihkan Laskar Pelangi sih. Tapi saya dulu memang sekolah di madrasah yang karena sekolahnya tuh nggak cukup, kelasnya itu sampai harus masuk pagi sore, kemudian juga nggak ada mainan, yang nggak ada perpusnya, nggak ada UKS-nya gitu, main juga di kali gitu kan, di bambu-bambu itu. Jadi pada saat itu saya tidak memiliki mimpi yang besar. Jadi waktu itu saya terbuka ke SMP negeri, ke SMA negeri gitu. Itu kan karena juga peran guru ya. Kemudian ketika saya kuliah S1 itu cukup dengan saya itu kuliah di PTN ya, dan jurusan yang saya senangi ya kimia gitu ya. Ya udah, saya udah merasa cukup di situ. Tapi ketika itu saya ada itu loh, membaca buku Laskar Pelangi. Jadi saya sangat terinspirasi dengan perjuangan Andrea Hirata gitu ya, sang penulis, bahwa ada di belahan bumi Indonesia yang lain itu ada orang-orang yang istilahnya itu tidak seberuntung kita di Jawa dengan sistem pendidikan dan fasilitas yang luar biasa gitu. Dan ada satu kisah lintang yang harus istilahnya itu berapa 40 km bersepeda ya, 40 km bersepeda untuk ke sekolah PP gitu, dan melewati satu rawa-rawa yang masih penuh buaya gitu, dan akhirnya harus akhirnya harus berhenti sekolah karena urusan ekonomi. Pada saat itu saya merasa kayak itu tuh tamparan gitu. Jadi saya tuh tidak sejenius lintang gitu ya. Bahkan saya itu orang-orang yang biasa-biasa saja gitu. Tapi
sungguh sangat kufur nikmat kalau saya itu tidak memaksimalkan fasilitas dan saya tidak bermimpi besar, karena pada saat cerita Andrea Hirata itu yang sampai bisa ke Sorbonne sama di Sheffield itu luar biasa ya. Jadi saya pikir saya juga berhak untuk mendapatkan mimpi yang sama gitu, untuk berhak untuk istilah itu memperjuangkan mimpi saya gitu. Jadi ketika saya ini ya kadang itu kayak ingat cerita Lintang gitu, ingat bukunya Andrea Hirata. Kemudian Kak, apakah ada impian-impian yang sebelumnya tuh bila dipikirkan itu tidak mungkin terjadi seperti itu, dan kemudian itu terjadi ketika mulai menghafal atau ketika setelah sukses menghafal? Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah menghafal seperti itu Kak? Jadi begini ya, sudah tercapai, ya. Untuk saya rasa apa-apa yang saya dapatkan itu memang beneran berkahnya Al-Quran gitu. Jadi contoh sangat simpel. Contoh sangat simpel adalah ketika saya menginginkan sesuatu, saya tuh nggak berdoa, saya hanya terbesit keinginan dalam hati. Misalnya saya menginginkan sebuah mushaf, kemudian saya menginginkan pada saat itu mungkin kemudian ada juga beberapa hal yang saya inginkan gitu ya. Saya itu justru mendapatkan itu semua itu dari hadiah lomba tahfiz itu. Jadi luar biasa itu, kayak saya langsung seperti terjawab apa-apa yang saya inginkan gitu, dan semua di list saya itu ada yang di hadiah itu gitu. Kemudian juga saya rasa ya termasuk berkah bisa kuliah di luar negeri itu termasuk ya, karena saya waktu itu begini, saya tuh bermimpi untuk murojaah di Selat Bosporus di Turki, ingin murojaah di sana. Kemudian saya juga ingin mengunjungi, jadi ketahuan ini kalau era saya waktu kecil itu ada film India Bollywood ya, itu judulnya Kuch Kuch Hota Hai gitu. Oh ya, ya. Filmnya booming banget pada saat itu di Indonesia ya. Nah, waktu saya kecil itu saya lihat itu, dan tempatnya itu bagus-bagus gitu. Maka saya nanti saya kepingin ke tempat-tempat itu. Kemudian ada beberapa tempat-tempat yang saya pengen naik balon udara juga gitu ya. Saya ingin naik balon udara. Kemudian saya juga banyak ingin mengunjungi beberapa tempat. Nah, ketika saya melamar S3 gitu ya, mencari kampus, saya tidak pernah sama sekali terpikirkan, bahkan saya tidak tahu di dunia ini ada kota namanya Aberdeen. Saya tahu waktu itu karena dosen saya itu kuliah di sana, saya sedang kebingungan mencari kampus, beliau, kamu nggak ingin ke sini, Ta? Dan saya pikir, saya nggak enak ya, kok kayaknya gitu ya, sombong sekali kalau menolak, enggak Pak, saya nggak pengen di situ, karena saya pengennya ke Perancis waktu itu. Tapi saya akhirnya karena nggak enak hati, saya bilang, oh iya Pak, saya juga pengen ke situ gitu. Bapak boleh Pak di situ gitu. Nah, beliau mencarikan dosen pembimbingnya benar-benar yang sangat bergerak di bidang penelitian saya gitu. Dan waktu itu saya bertanya-tanya, kenapa kok akhirnya saya ini nyampe di Aberdeen gitu ya. Ternyata di Aberdeen itu batu loncatan gitu. Karena ternyata tempat-tempat yang digunakan syuting film Kuch Kuch Hota Hai itu dekat di Aberdeen situ. Jadi meskipun film Bollywood, tapi syutingnya di Skotlandia. Kemudian dari sana saya juga bisa ke Turki gitu, lebih mudah berangkat ke Turki, dan saya bisa bermimpi untuk mewujudkan mimpi untuk ke Hagia Sophia, ke Sultan Ahmed, dan juga ke Basilika, karena saya penyuka Dan Brown ya. Jadi di bukunya berjudul Inferno itu latarnya itu Hagia Sophia sama ini Basilika. Jadi saya mengunjungi tempat-tempat di buku yang saya inginkan. Saya juga ingin mengunjungi Eden Shore. Ternyata Eden Shore berada di Inggris, gitu ya. Jadi saya kunjungi ke sana juga. Kemudian, Masya Allah, barakallah. Bosporus juga di sana. Kemudian saya juga datang ke negara-negara yang saya ingin kunjungi gitu loh. Bahkan sempat juga itu naik balon udara. Jadi ya Masya Allah ya, semuanya itu
Allah kabulkan gitu. Meskipun juga nggak tahu kapan dikabulkannya, kita percaya saja gitu. Insya Allah nanti akan diantarkan oleh takdir gitu pada saat waktu dan tempat yang kita tidak duga. Gitu. Masya Allah, barakallah. Ceritanya benar-benar luar biasa ya Kak ya. Berarti benar kata-kata pepatah, misalnya bilang jika tujuanmu akhirat melalui Al-Quran, maka dunia pun akan terlampaui seperti itu Kak ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan sekarang Kak Zeni kita akan mulai sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang sudah berada di meeting Zoom, silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Zeni, boleh mengangkat tangannya melalui fitur raise hand di situ. Ini sampai sesi terakhir kita akan tanya jawab sama Kak Zeni secara langsung. Jadi teman-teman bisa berinteraksi langsung, nanti akan di-unmute sama panitia. Halo? Iya, teman-teman? Oh ya, oke. Jadi belum ada yang mau tanya. Oke, ini ada dari Aini Rohmana. Oke. Ini udah. Halo? Aini, siapa tadi? Halo, gimana Kak Mahrus? Silakan. Ya, oke. Siapa tadi? Aini, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak semuanya. Jazakillah khairan. Terima kasih untuk semua panitia dan Kak Zeni atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Kak Zeni, kalau misalnya waktu dulu di S3 itu Kak, sholatnya gimana Kak? Apa ada kendala kayak kesulitan mencari musola dan waktunya juga itu seperti gimana Kak? Ya. Oke, bisa langsung dijawab aja Kak Zeni, nggak apa-apa. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini ya, karena itu membuat saya itu sangat bersyukur berada di Indonesia gitu. Jadi sholatnya adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Ya. Yang pertama dari tantangan waktu. Tantangan waktu adalah kalau misalnya waktu sholat itu berbeda tiap musim. Jadi 4 musim itu berbeda-beda. Jadi musim panas, musim dingin. Nah, yang biasanya challenge itu ya, itu musim dingin. Karena subuh itu sekitar mungkin jam 8 pagi atau setengah 8 ya. Kemudian duhur itu jam 12, asar tuh sekitar jam 1 gitu ya. Maghrib itu mungkin setengah 4 ya. Jadi waktunya itu istilah itu dekat sekali. Jadi kalau nggak sholat tepat waktu atau meleng sedikit gitu ya, itu bisa kebablasan waktunya. Tetapi waktu summer atau waktu musim panas itu tantangan juga gitu. Maghribnya jam 10 malam. Ya, maghrib jam 10 malam, tapi subuhnya jam 2 pagi. Bener-bener tantangan luar biasa Kak ya. Nah, itu dan ketika saya baru datang gitu ya, saya datang itu 2 Juli ya, puasa itu 17 Juli. Jadi saya baru datang itu disambut dengan Ramadan 20 jam puasa. Gitu. Jadi rasanya itu luar biasa ya. Jadi puasa 20 jam saya sempat merasakan gitu ya. Terus saya tuh langsung kayak bersyukur gitu. Puasa di Indonesia waktunya tepat gitu ya. Kemudian juga karena pada saat Ramadan itu kalau di sana ya, itu kita tuh jadi kayak bergadang gitu kan. Misalnya buka puasa jam 10 malam.
kemudian isanya sekitar jam 11. Biasanya selesai tarawih itu kan 12:30. Nah, nanti dibuat misalnya sholat yang lain, kemudian sahur ya, terus langsung buka gitu. Kadang langsung sahur. Jadi kadang kita itu masih kenyang gitu. Dari buka itu masih kenyang. Untuk sahur lagi itu jadi kayak masih kenyang gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak makan di buka juga nggak enak, karena kita itu kadang-kadang ya untuk mensiasati lamanya puasa dan lemesnya badan, pusingnya kepala ini, kita itu ke dapur gitu buat masak, buat buka gitu. Karena kadang itu mencari waktunya. Nah, itu tantangan-tantangan dari sisi waktu. Jadi waktunya tuh berubah-ubah. Jadi kita harus beneran punya jadwal gitu, jadwal sholat gitu. Biasanya pakai aplikasi yang ada aplikasi azan ya, Muslim Pro gitu, atau kadang saya print jadwal sholat itu saya tempel di meja kerja. Yang kedua itu tantangan tempat. Nah ini tantangan tempat. Alhamdulillah University of Aberdeen itu memberikan satu tempat ya, ruangan untuk prayer room. Jadi Muslim prayer room khusus buat Muslim. Tapi memang tempatnya tidak di pusat kampus yang ini ya, tapi kita bisa ke sana. Itu dekat dengan laboratorium saya, dan masjid pun Aberdeen Mosque itu juga dekat, sekitar 10-15 menit jalan ya. Jadi 10 menit jalan lah. Jadi kalau yang teman-teman Indonesia ya, kadang-kadang saya lihat mereka itu yang laki-laki itu suka jamaah ke masjid, nanti pulang lagi balik lagi ke kampus. Nah, tapi untuk secara keseluruhan kehidupan sehari-hari itu yang sulit untuk cari tempat sholat. Kadang saya belajar bahwa di sana itu ya sudah, saya sholat itu dia di mana saja gitu. Dan alhamdulillah ya, kalau teman-teman lab saya kan luar biasa, kalau yang bisa baca buku saya. Jadi kalau saya sholat tuh mereka yang mengingatkan kadang-kadang, dan ketika saya pergi sholat, mereka yang menjaga reaktor saya gitu. Meskipun mereka nggak beragama ya, tapi sangat menghormati gitu. Dan juga luar biasa ya dari sisi-sisi aturan agama juga mereka menghormati. Misalnya saya nggak bersalaman atau saya tidak minum alkohol gitu, dan mereka tidak membuat saya merasa aneh gitu atau merasa tersisih dalam pergaulan. Nah, jadi kadang ya kalau misalnya memang waktunya itu sudah istilahnya itu nggak memungkinkan gitu, saya ya ini sholatnya ya nyari ruang kelas gitu, biasanya yang sedang kosong. Jadi saya punya sajadah di kampus gitu, atau kadang-kadang sholat di dekat tempat eksperimen saya, instrumen saya begitu. Jadi ya asalkan tempatnya istilah itu bukan ya, istilah itu representatif untuk sholat ya, saya sholat. Kalau dalam travel justru lebih ini lagi gitu. Kadang saya sholat di taman, kadang di tempat parkir gitu. Jadi sholat di mana saja. Gitu. Nah, baik, sudah terjawab dengan jelas ya, Kak. Siapa tadi? Kak Asmi, seperti itu. Ini Kak Zeni ada pertanyaan dari YouTube, dari live di YouTube, dari Yeni Setiawati. Kak, minta tipsnya untuk buat jadwal tadarus dan murojaah dong, katanya seperti itu. Monggo Kak dijawab. Gimana? Maaf. Minta tipsnya untuk buat jadwal tadarus dan murojaah. Waduh, kalau murojaah ini saya juga agak keteteran ya. Jadi biasanya ya kalau karena saya tuh dibantu program sama Ustadz gitu ya, jadi ada 2 setorannya, setoran hafalan sama setoran murojaah gitu. Jadi hafalan sudah dihafal juga disetorkan ulang dan ada tesnya, sehingga itu cara menjaganya gitu. Kalau saya biasanya memang tidak terlalu menjadwalkan murojaah ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Yang saya atur itu targetnya gitu. Jadi karena saya kan juga istilahnya itu banyak kesibukan ya, jadi pokoknya target sudah terpenuhi atau targetnya saya hari ini murojaah ini sama ini gitu. Jadi biasanya ya udah selagi ada waktu kosong langsung digunakan untuk murojaah gitu, yang seperti saya ceritakan tadi, misalnya
sambil nunggu siswa atau sambil ngantri di jalan misalnya atau sambil naik motor itu. Jadi saya tidak bisa memberikan tips karena ini ya kesibukan orang kan masing-masing. Saya hanya bisa mencontohkan untuk diri saya sendiri. Tapi kalau saat ini kan saya banyak nganggurnya nih selama pandemi ini, dan biasanya pokoknya pagi itu saya gunakan pagi, sore, dan habis maghrib. Baik. Kemudian kita ambil pertanyaan lagi, Kak Zeni dari partisipan. Halo teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Ini ada Ani Rohmana. Ani Rohmana, Kak Mahrus, Ani Rohmana. Ani Rohmana. Halo? Ya, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Rohmana dari Lombok, NTB. Kebetulan saya juga salah satu mahasiswa kimia, Mbak Zeni. Jadi sama dengan Mbak. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya saya sangat bersyukur sekali bisa mengetahui dan mengenal Mbak Zeni yang Masya Allah luar biasa sekali perjuangannya dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Mbak Zeni mempertahankan semangat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara Mbak Zeni menjaga hafalan ketika seperti ceritanya Mbak Zeni ketika di luar negeri kita banyak sekali godaan atau gangguan, misalnya untuk berinteraksi dengan lawan jenis itu kan sebenarnya termasuk juga salah satu gangguan kita ketika misalnya langsung ketemu dengan lawan jenis, itu juga kadang bisa mengganggu hafalan kita dan hal-hal yang lain yang seperti Mbak Zeni ceritakan tadi sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa langsung dijawab, Kak? Ya, bisa tangkap. Terima kasih pertanyaannya Mbak Aini Rohmana di Lombok. Ya, apa kabar Lombok? Semoga sehat-sehat di sana. Jadi saya punya kolega ya, teman dekat di University of Aberdeen yang dari Lombok juga. Intermezzo. Jadi bagaimana mempertahankan semangat begitu ya. Jadi kalau misalnya lagi down gitu. Jadi yang menghafal Al-Quran itu yang paling penting itu nomor 1 itu adalah mindset ya. Jadi kalau dalam surat Al-Qamar itu kan ada walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya sungguh kita mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan gitu. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi sudah ada jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu mudah. Jadi mindset kita itu jangan dibuat sulit ya. Nanti semangat kita jadi turun gitu. Jadi karena kalau kita berpikir menghafal Quran itu sulit gitu, ya itu membuat kita akhirnya jadi kayak keder, semangat kita turun, motivasi turun, jadi akhirnya pengen berhenti saja gitu. Jadi kita ingat bahwa menghafal Quran itu mudah dan menyenangkan. Kalau misalnya ada ayat yang sulit atau ada yang maka jadikan itu sebagai tantangan gitu. Atau kalau misalnya kita biasanya semangat semangat kita turun itu karena ayatnya sulit atau kita merasa nggak apal-apal gitu loh. Jadi udah menghafalkan tapi nggak apal-apal atau kok nggak nempel atau kok hilang-hilang terus hafalannya gitu. Nah itu jadinya kita mindsetnya begini, kalau ayat itu memang nggak hafal-hafal atau sulit atau panjang gitu, itu kan berarti ada kesempatan nambah pahala buat kita. Jadi kan begini, kalau ayatnya panjang atau sulit berarti kita akan sering membacanya, butuh waktu yang lama untuk
istilahnya itu menghafalnya ya daripada ayat-ayat yang mudah. Artinya kita semakin memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, waktunya lebih lama. Kan pahala itu kan juga sesuai dengan kadar kelelahan dan kadar usaha atau kadar kepayahan kita. Semakin kita sulit ya, atau semakin kita berjuangnya itu lebih dalam menghafalkan ayat-ayat yang sulit, berarti kita mendapatkan pahala yang lebih. Itu yang mindset ya, jangan sampai dibuat sulit. Hidup kita itu sudah berat ya, jangan dibuat berat-berat, mikir berat-berat lagi gitu. Yang kedua adalah meluruskan niat gitu. Kita niat menghafalkan Al-Quran itu untuk apa? Awal kita itu bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga, kita mengingat-ingat keutamaan penghafal Al-Quran. Mengingat-ingat, oh saya ingin menjadi keluarga Allah di muka bumi misalnya. Karena keluarga Allah itu diistimewakan. Dan salah kalau keluarga itu kan lebih dijaga, lebih diutamakan gitu. Jadi mengingat-ingat keutamaan-keutamaan. Oh, saya ingin memberikan hadiah mahkota buat orang tua saya. Oh, saya ingin memberikan syafaat pada keluarga saya. Oh, saya ingin menjadi sebaik-baik manusia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran gitu. Nah, mengingat keutamaan-keutamaan gitu. Dan juga mengingat ancaman juga ya. Jadi kan kalau dalam surat Toha 124 itu kan jadi ada nanti yang orang-orang itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Salah satunya itu adalah orang yang menghafalkan Al-Quran tapi melupakannya. Bukan terlupa, karena lupa dengan terlupa itu beda. Antara yang tetap mempertahankan meskipun lupa gitu ya. Karena menghafal Al-Quran itu seumur hidup. Jadi menjaganya itu juga ya sampai nanti gitu. Jadi yang penting itu interaksinya. Lupa itu sudah biasa. Maksudnya terlupa ya, hafalnya awalnya 10 terus tiba-tiba jadi 3. Asalkan tetap konsisten untuk istilahnya itu diulang kembali, dihafalkan lagi. Jadi istilahnya itu enggak ini ya, enggak menyerah gitu loh. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ya dengan lingkungan? Ini menjawabnya agak-agak gimana gitu ya. Jadi lingkungan laboratorium saya itu semuanya laki-laki gitu ya, dan laki-laki bule ya, seperti apa gitu yang bisa membuat hafalan kita itu luntur gitu. Seolah-olah luntur kalau lihat mereka gitu. Dan juga orang-orang berbuat maksiat itu bebas saja di jalan gitu kan. Kadang-kadang kita itu tidak ingin melihat apa yang kemaksiatan yang orang lain berbuat, tapi ya nggak bisa, tiba-tiba di dalam bus ada yang berbuat yang itu maksiat gitu. Jadi ya kita langsung istilahnya itu menoleh sebagainya, maksudnya tidak melihat ke sana gitu kalau udah kadung lihat. Atau misalnya ya mohon maaf, kadang kalau misalnya melihat kemaksiatan itu juga ada yang sejenis dan beda jenis gitu. Jadi kayak ya Allah, astagfirullahaladzim, kita cuma bisa istilah itu beristighfar yang banyak gitu. Nah, kalau yang saya lakukan gitu ya, saya mencoba menjaga diri saya sendiri, tapi saya juga menciptakan lingkungan saya itu agar juga turut menjaga saya juga gitu. Jadi saya awal sama teman-teman saya itu ya, persahabatannya itu hingga kini ya, kalau yang baca buku saya. Jadi saya tekankan kepada mereka bahwa saya tidak bersalaman, saya harus sholat 5 waktu, saya juga tidak makan pork gitu. Dan saya juga setelah itu menjelaskan hukum Islam yang membuat saya tuh bisa merasa nyaman di situ. Tidak harus saya itu istilahnya itu merasa istilahnya begini, terganggu akidah saya gitu. Atau misalnya saya enggak. Jadi saya jelaskan kepada mereka juga, kalau saya ngomong itu saya nggak lihat mata gitu. Maksudnya saya nggak kalau bahas modul basor kan agak sulit ya menjelaskannya. Jadi saya bilang aja, saya kalau ngomong nggak lihat mata, jangan tersinggung gitu. Mereka menerima gitu. Jadi saya nggak salah mendapat. Dan saya mencoba untuk tidak membuat awkward gitu. Jadi bukan berarti terus saya tiba-tiba memotong semua persahabatan, pertemanan, enggak, karena justru di situ itu jadi begini, Islam itu kan sudah digambarkan buruk ya di barat ya, dan juga khususnya untuk muslimah. Jadi muslimah itu seolah-olah ditekan,
dipaksa pakai hijab, tidak boleh berekspresi, tidak boleh berpendidikan tinggi, itu harus benar-benar tunduk pada laki-laki, gitu, mendapatkan abuse, gitu, dan sebagainya. Justru kalau saya pribadi, ketika saya berhadapan dengan teman-teman saya ingin menunjukkan gitu bahwa perempuan dalam Islam itu sangat dimuliakan. Gitu. Kita bebas untuk istilahnya itu mencapai cita-cita kita, gitu. Dan jadi saya menciptakan kondisi itu dan saya juga meminta mereka, jadi bukan meminta, jadi akhirnya mereka memahami dan membantu saya ketika saya keluar bersama mereka, misalnya saya ke conference ya dengan mereka gitu. Mereka sudah kayak mengingatkan, kamu sudah begini gitu. Dan apa namanya, mereka pula yang misalnya kayak kalau misalnya ada orang yang bersalaman gitu ya, ada yang sudah menjelaskan Zaini tidak salaman gitu. Atau juga apa, jadi begini, kalau saya itu biasanya ini ya, jangan menunjukkan Islam itu, jangan menunjukkan kalau aturan-aturan Islam itu memberatkan. Karena kalau memberatkan tuh kan kita itu dinilai. Jadi saya pribadi itu harus berhati-hati untuk bersikap ketika di sana. Kenapa? Saya itu nggak hanya membawa nama saya pribadi gitu. Saya membawa nama negara saya dan saya membawa nama agama. Kalau sembarangan itu bukan saya yang kena, saya aja, tapi negara saya dan juga agama saya gitu. Karena apa-apa yang saya lakukan pasti dipandang apakah memang agama kamu mengajarkan seperti itu gitu. Jadi saya menunjukkan bahwa enggak, saya nggak sulit. Ini itu bentuk penjagaan buat saya. Kemudian juga jangan istilahnya itu, jadi begini ya, kadang-kadang kan kita merasa hati-hati, kita merasa ketika kita bersyukur mendapatkan hidayah, tapi jangan memandang orang di luar yang belum mendapatkan hidayah itu lebih buruk dari kita. Karena kita tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan hidayah itu justru lebih baik dari kita gitu. Jadi terhadap mereka ini juga ya jangan menganggap oh memang enggak Islam makanya begitu. Itu kan ada, jangan sampai ada sisi-sisi istilah itu sombong ya atau over proud, kebanggaan yang berlebihan. Jadi justru kita doakan aja gitu, semoga mereka juga dapat hidayah gitu. Dan apa namanya, kalau saya pribadi ya mungkin beda karakter ya dengan tipe-tipe orang kan beda, tapi karena saya tipe-tipe orang yang istilahnya itu ceria ya, suka ngobrol dan sebagainya gitu. Justru kalau di jurusan itu saya tuh apa, orang-orang itu saya ajakin ngobrol gitu. Mau dosen, mau mahasiswa lab lain gitu. Saya kenalan aja saya ini. Meskipun ya ketika mereka ngajak salaman gitu, saya misalnya saya nggak salaman. Biar nggak awkward, langsung saya ngobrol ke kalian. Jadi saya ingin menunjukkan keramahan gitu. Kalau Muslim itu seperti apa gitu. Dan juga ini ya menunjukkan dengan prestasi juga gitu. Kalau dalam Islam itu justru dianjurkan untuk benar-benar berprestasi gitu. Karena itu juga bagian dari ibadah. Belajar itu bagian dari ibadah. Itu ya. Ya, mungkin teman siapa tadi yang bertanya mungkin bisa terjawab. Dan ini juga apa tadi yang disampaikan sama Kak Zeni itu sudah terjawab ya bagi siapa barusan yang ini dari Mutiara Talauhu, Mutiara Talauhu itu sudah terjawab mengenai lingkungan persahabatan, lingkungan bertemanan di sana. Dan di sini Kak Zeni ada pertanyaan dari YouTube dari Nadia N. Iza menanyakan bagaimana pendapat Kak Zeni tentang doktrin menghafal Al-Quran untuk kalangan pondok atau santri, di mana ketika dia mengajak anak-anak di luar pesantren atau bukan santri istilahnya, mereka bilang mereka nggak mau untuk bukan kewajiban mereka untuk menghafal sebagai lulusan bukan santri seperti itu. Itu gimana menurut kakak? Jadi ya. Jadi begini ya, ada kesalahan paradigma tentang menghafal Al-Quran. Ada beberapa kesalahan paradigma ya. Yang pertama bahwa menghafal itu dipengaruhi oleh kecerdasan. Ya emang cerdas menghafal, tapi bukan hanya itu, gitu ya. Maksudnya gini, selama kemauan tinggi itu menghafal Al-Quran itu tidak
dipengaruhi oleh kecerdasan, karena kecerdasan itu berbeda-beda ya. Kalau kita kesulitan dari sisi menghafal berarti belum menemukan metode yang tepat. Kan metode menghafal itu macam-macam, ada yang dengan scanning atau melihat dengan mata, itu ada yang dengan mendengar, ada yang dengan menulis. Nah, biasanya kalau kita tipe orang yang mendengar tapi menghafalnya dengan membaca, mungkin juga agak jadi lebih lama gitu. Kesalahan selanjutnya itu adalah menghafal Quran itu hanya tugas ulama, ya, saran paradigma ya. Enggak, siapa saja boleh menghafalkan Al-Quran, gitu ya. Siapa saja boleh meraih keutamaan itu. Kemudian yang ketiga adalah menghafal Quran harus berada di pondok pesantren. Itu betul akan memberikan kemudahan karena lebih fokus, tidak terganggu oleh urusan-urusan dunia gitu. Tapi juga nggak harus berada di pondok pesantren karena sekarang kan mungkin banyak sekali juga lembaga tahfiz dan juga kita bisa saja gitu mempunyai kesibukan lain tapi kita tetap menghafalkan Al-Quran. Intinya kita kembali lagi niat kita perjuangkan, ya memang menghafalkan Al-Quran di luar pondok pesantren lebih sulit ya. Jadi, istilahnya tuh kesibukan dan juga kurangnya fokus misalnya. Karena kalau di pondok pesantren kan ya kegiatannya hanya menghafal Al-Quran dan setelah itu belajar ilmu agama yang lain. Jadi kedua-duanya bagus saja gitu. Kalau misalnya mampu di pondok, silahkan gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk di pondok, jangan kecewa gitu. Bisa tetap dilakukan. Iya benar. Tapi Kak, maaf saya memotong, ini katanya istilahnya itu teman-teman yang di luar, yang bukan santri, mereka tidak punya kewajiban untuk menghafal. Ya udah, saya nggak apa-apa, saya bukan santri, jadi saya nggak usah menghafal, jadi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak mereka istilahnya kayak meremehkan seperti itu untuk tidak menghafal meskipun bukan lulusan pesantren seperti itu. Ya, yang dari pesantren pun juga nggak kewajiban menghafal. Benar Kak, benar sekali itu. Kan jadi begini, hukum menghafal Al-Quran kan ada dua. Yang pertama fardu ain ya. Fardu ain ini kenapa fardu ain gitu? Kewajiban pribadi karena ada kewajiban wajib yaitu sholat yang membutuhkan kita untuk membaca Al-Quran. Yang wajib juga di dalam surat itu yaitu surat Al-Fatihah, dan juga kita kan ada rukunnya untuk membaca ini ya ayat Al-Quran. Maka menghafalkan Al-Quran itu fardu ain, tapi enggak semuanya gitu, maksudnya enggak semua ayatnya gitu ya. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran 30 juz itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan kalau sudah cukup ya, bukan kalau ada yang mengerjakan, enggak. Kalau sudah cukup berarti gugurlah kewajiban seluruh umat muslim. Jadi kalau di suatu wilayah itu ada sudah cukup penghafal Al-Qur'annya, maka gugurlah kewajiban semua orang yang tinggal di situ. Karena apa? Karena begini, hikmahnya harus ada penghafal Al-Quran itu kan untuk menjaga keaslian Quran juga. Karena kan kita tidak tahu kalau misalnya nggak ada yang hafal, terus tiba-tiba ada ayat yang dikurangi atau ditambah gitu, siapa yang akan menjaganya? Nah itu oleh sebab itu dan siapa yang akan mengajarkan Al-Quran? Menghafal Al-Quran itu harus cukup jumlahnya di satu tempat tertentu. Nah, kembali lagi menghafal Al-Quran itu juga pilihan ya. Jadi nggak wajib seperti sholat, jadi pilihan. Tapi memang pilihan yang berat dengan hadiah yang istimewa juga gitu. Kalau hadiahnya nggak istimewa, kalau nggak berat ya hadiahnya kepersangin gitu. Nah ini kan ada satu hadis kan yang level orang di surga itu kan juga berdasarkan jumlah hafalan yang dia punya, gitu, hafalan Al-Quran yang dia punya. Ya ingin di emperannya atau di puncak surga yang tertinggi kan silahkan memilih gitu. Karena ditentukan oleh jumlah hafalan yang kita punya. Gitu. Kalau misalnya kita puas dengan tripul, sayang sekali gitu ya. Jadi kalau menurut saya
kewajiban itu apa ya, anggapan itu sih kurang tepat ya. Yang di luar pondok maupun yang di dalam pondok itu sangat dianjurkan juga untuk sama-sama dianjurkan untuk menghafalkan Al-Quran. Kan berarti akan menurunkan atau satu dengan yang lainnya di pondok dan di luar pondok itu meluruhkan kewajiban atau apa meluruhkan keharusan atau anjuran untuk menghafalkan Al-Quran, bukan kewajibannya, meluruhkan anjuran untuk menghafalkan Al-Quran. Dua-duanya dianjurkan gitu. Kan sekarang kan tinggal kesibukan atau tinggal azamnya orang masing-masing gitu. Benar sekali, Kak. Untuk selanjutnya kita akan ambil pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Sebelum waktunya mulai habis. Singkat sekali, Kak, rasanya kita bertemu malam ini. Iya, keasikan ngobrol sepertinya. Ini juga teman-teman di Zoom kayaknya banyak yang mau tanya, tapi kita hanya mengambil 1 atau 2 saja setelah ini. Monggo teman-teman, sebelum waktunya habis. Ini ada Mazlin. Ya, Mazlin Khairani. Iya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah dan moderator Mbak Liza Umami ya. Saya mau bertanya begini, Bu Ustazah, bagaimana cara menguatkan hati dan jiwa saat mulai futur, saat mulai lemah dalam menghafal Al-Quran, terutama menghafal Al-Quran di luar negeri gitu. Ya, begitu aja Bu Ustazah. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, bagaimana menjaga semangat ya kalau sedang futur. Jadi begini, interaksi dengan Al-Quran itu dipengaruhi oleh keimanan gitu. Kalau keimanan kita itu sedang turun, itu biasanya kita malas untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita malas berinteraksi dengan Al-Quran, itu juga bisa menyebabkan keimanan kita itu turun gitu. Jadi kalau merasa imannya sedang turun, ya segera membaca Al-Quran, segera berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sebaliknya, kalau misalnya merasa interaksi Qurannya kurang, ya tingkatkan keimanan gitu. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang lain juga digencarkan gitu. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu salah satu sifatnya itu ya, salah satu akhlak penghafal Al-Quran itu juga harus ini ibadah lainnya juga kuat gitu. Karena itu akan menunjang juga. Yang kedua itu jelas lingkungan ya. Jadi kalau saya pribadi ketika pengalaman di luar negeri ya, saya juga mencoba untuk mencari lingkungan yang, jadi saya juga berteman dengan para bule gitu ya, nongkrong dengan mereka juga gitu seperlunya ya. Tapi saya juga tetap istilahnya itu gitu, menjaga pergaulan dari sisi agama. Misalnya saya tergabung, mencoba untuk istilahnya itu yang tergabung di masjid itu tadi ya, itu juga salah satu penjagaan saya gitu, dengan saya mengajar di masjid dan juga mengikuti pengajian jadi ada pengajian sesama warga Indonesia ya, bukan hanya mahasiswa tapi warga Indonesia yang ada di sana gitu. Jadi saya juga aktif di sana. Kemudian juga mengadakan halaqoh, ya diadakan sendiri gitu. Tujuannya apa? Ya kita saling, sesama muslim itu saling menguatkan. Karena
kita sendiri ya, saya pribadi mungkin juga nggak bisa mencari majelis, kan tidak seperti di Indonesia yang mudah gitu. Kita datang ke masjid, kita datang ke majelis ilmu itu gampang. Tapi kalau di sana ya sudah, kita meskipun ya ilmunya masih segini-segini aja, setidaknya kita perlu untuk berkumpul sesama muslim untuk kembali meningkatkan azam kita sebagai seorang muslim di negara minoritas gitu ya. Dan juga untuk membahas, berbagi, sharing gitu. Karena kan hidup di negara luar kan sangat sulit ya, maksudnya untuk menjaga keimanan kita. Jadi kita sharing gitu, misalnya harus seperti apa. Kita sharing dengan orang-orang yang sudah lama berada di sana gitu, dan misalnya mereka sharing mereka mengatasinya gimana, misalnya mencarikan anaknya tempat sholat ketika di sekolah SD atau SMP gitu. Jadi ada sharing-sharing seperti itu. Kemudian juga sharing ilmu agama atau sharing juga saling menguatkan, gitu, saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya begitu. Masya Allah, mungkin semua, alhamdulillah hari ini, pada malam hari ini semua pertanyaan, mungkin tidak semuanya, kita hanya ambil beberapa karena keterbatasan waktu, Kak Zeni. Jadi untuk kata-kata terakhir dari Kak Zeni untuk motivasi, Kak. Nah, jadi motivasi untuk bagi mereka yang sedang hafalan atau bahkan belum memulai hafalan hingga mereka bisa termotivasi untuk seperti Kak Zeni untuk tidak ragu untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri juga seperti itu agar impian-impiannya juga bisa tercapai. Monggo, Kak. Jadi saya ingin mengutip saja ya 3 ayat istimewa saya yang selalu saya gunakan untuk menyemangati diri sendiri, yaitu surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Di artinya, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya, dan usahanya itu kelak akan diperlihatkan dan diberikan balasan yang paling sempurna. Jadi jangan ragu jika kita menginginkan sesuatu, ya kita diperbolehkan untuk meminta apa saja kepada Allah. Kemudian kita perjuangkan, karena kita tidak akan mendapatkan sesuatu kalau kita tidak memperjuangkannya. Jadi bahwasanya manusia itu memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya. Jadi semaksimal usaha, kemudian juga semaksimal doa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada yang baru niat menghafal Al-Quran, bersyukurlah, karena tidak semua orang itu kan diberi dititipi, tidak semua orang bisa dititipi oleh Allah Al-Quran di dadanya. Kalau ada terbesit keinginan, berarti bersyukurlah, Allah sedang menjatuhkan pilihan pada Anda gitu. Jadi bersyukurlah dan mulai dari sekarang. Bagi yang sudah, semoga istiqomah. Faidah azamta fatawakkal ala Allah. Berazamlah yang kuat, kemudian pasrahkan kepada Allah. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Iya. Untuk kesimpulannya teman-teman, di sini perjuangan Kak Zeni dalam hafal dan juga ketika belajar ke luar negeri juga banyak godaan, ternyata banyak tantangan dan juga tahapan serta strategi yang sudah dipilih dan akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya meskipun sedang sibuk, meskipun sedang terbengkalai segala-galanya, tapi beliau mampu untuk bisa kembali lurus seperti itu. Jadi teman-teman juga tidak boleh putus asa karena itu akan mengurangi berkah kehidupan kita seperti itu ya Kak Zeni. Teman-teman, dengan seminar ini saya dan panitia acara berharap semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi peserta sahabat-sahabat Quran di sini sekalian. Semoga semakin semangat menghafal dan semakin semangat juga mengamalkan isi-isi dari Al-Quran. Sekaligus tetap semangat menggapai impian masing-masing. Nah, ini juga ada titik pesan dari teman-teman panitia untuk sebelum kita tutup acara ini, kita bakal ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman sekalian saya minta untuk nampilkan screen terbaiknya masing-masing, oke? Jika sudah tersambung videonya, bisa kita ambil pose seperti itu. Nanti panitia yang akan mengambil fotonya. Jadi kita mulai ya. Jadi Kak Zeni, gimana posenya? Ya, gitu aja. Oke, udah.
Oke, bisa dimulai Kak Mahrus, diambil ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Nah, jadi Kak Mahrus apakah sudah bisa? Kayaknya udah bisa deh kayaknya ya. Jadi terima kasih Kak Zeni telah bersedia untuk bersedia bergabung bersama kami, dan juga terima kasih buat teman-teman peserta sekalian sudah meluangkan waktunya juga untuk mengikuti talk show kali ini. Oke, dan teman-teman sekalian boleh meninggalkan ruangan meeting Zoom. Saya tutup sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.